berakhir, umur panjang diberikan. Puji syukur bagimu atas penyertaan-Mu, nama-Mu kami puji untuk selama-lamanya. Bersukacita senantiasa, bersukacitalah tetap berdoa. Ucaplah syukur dalam segala hal padanya. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hendaklah kamu perhatikan, jangan membalas jahat dengan jahat. Berbuat baik bagi sesama, bahkan terhadap tiap orang. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Orang yang salah diluruskan, dan orang tawar hati dihiburkan. Orang lemah pun harus dibela, sabar dengan semua orang. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Umat Tuhan yang terkasih, kami informasikan bahwa link ibadah minggu online yang diselenggarakan melalui YKB GKI TV hanya bisa diakses pada 4 jam kebaktian, yaitu pada pukul 9, pukul 11, pukul 17, dan 19 WIB. Meskipun secara virtual, namun kita tetap dapat mewujudkan aspek persekutuan dengan beribadah bersama dalam waktu yang sama. Demikian warta pada hari ini, mari kita persiapkan diri untuk memulai ibadah kita dengan bersaat teduh. Selamat hari Minggu umat yang terkasih. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, besarkan namanya. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabda-Nya besertamu di badai yang kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tenteram. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Di dunia serukan kemuliaan-Nya, janji-Nya dikukuhkan demi manusia. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang jauh. Ia sangat dekat dengan kita. Dengan roh kita dapat memanggilnya, ya Aba, ya Bapa. Bagaikan Bapa mengasihi anaknya, demikian Ia mengasihi kita semua. Namun tidak jarang kita lebih mengandalkan kekuatan kita.
Tidak jarang kita melupakan Tuhan yang begitu setia terhadap kita. Kita menjauh darinya. Padahal tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kita dan Allah kita ialah segala kejahatan kita. Dengan kerendahan hati, marilah kita datang ke hadapan Tuhan mengakui kesalahan kita. Mari kita berdoa secara pribadi. Bapa yang baik, dengarlah seruan doa permohonan kami. Tambahkanlah iman kami kepadamu, sehingga kami dapat mengandalkan-Mu dalam langkah hidup kami. Tuntunlah kami agar kami dapat mensyukuri segala hal yang Kau percayakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Amin. Engkau sabar menanti, sedikit tak jemu, menungguku bukakan bagimu pintuku. Tuhanku ku akui, ku pakai nama-Mu, tetapi ku biarkan di luar rajaku. Engkau ketuk pintuku, kulihatlah jelas bekas luka di tangan dan muka yang welas. Sebab dosaku jua terkancing pintuku, dan Kau sabar menunggu, ku buka hatiku. Engkau menyapa daku dengan lemah lembut. Untuk-Mu telah ku tahan derita kemelut. Beginikah cara-Mu menyambut Tuhanmu? Oh Yesus, berilah ampun masuki hatiku. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan dari Mazmur 80 ayat 4. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Salah satu wujud nyata bahwa kasih setia Allah tidak berkesudahan ialah Bapa yang kekal, berkenan menyapa kami yang fana melalui pemberitaan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, tolonglah kami semua tanpa kecuali, agar kami dapat mengerti kebenaran firman Allah dan menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama dari Yesaya 44 ayat 6-8. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah lain selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain. Tidak ada ku kenal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan. Pasanglah
sebab kasih setiamu besar, dan Engkau telah bebaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan. Pasanglah telinga pada doaku, sebab sengsara miskin aku. Perhatikanlah permohonanku. Orang-orang yang angkuh telah bangkit melawanku, ya Allah. Gerombolan orang sombong ingin mencabut nyawaku, tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan. Pasanglah telinga pada doaku, sebab sengsara miskin aku. Perhatikanlah permohonanku. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Beri kekuatanmu kepada hamba-Mu, dan selamatkan, ya Tuhan, anak lelaki hamba-Mu perempuan. Selamatkanlah putra
Bacaan kedua dari surat Roma pasal 8 ayat 12 sampai 25. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan yang dan tekun dengan tekun. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Inilah Injil Tuhan bagi kita sekalian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar.
Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api. Demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara sekalian pada saat ini berada. Suatu siang, ketika saya menjadi pendeta jemaat GKI Sokaraja di Kabupaten Banyumas, datanglah seorang remaja, dia masih SMA, mengungkapkan kepada saya keinginannya untuk belajar kekristenan dan menjadi anggota gereja. Apa alasannya? Karena menurut dia, orang-orang Kristen berpakaian bagus, memakai jam tangan, dan memiliki kendaraan pribadi. Ia ingin mengalami hal itu. Lalu saya mempersilahkan dia untuk hadir dalam kebaktian minggu di GKI Sokaraja, supaya ia mengenal kekristenan dan mengevaluasi apakah pendapatnya itu tepat. Namun di hari Minggu yang terdekat, ia tidak hadir. Di hari-hari Minggu kemudian, ia pun tidak hadir. Sampai saya mutasi dari GKI Sokaraja ke GKI Jati Asih Bekasi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kehidupan orang Kristen selalu menyenangkan? Mulus tanpa persoalan? Apakah kehidupan orang yang beriman kepada Allah selalu lancar? Apakah kenyataan yang dihadapi oleh orang beriman pasti sesuai dengan yang diharapkan?
bangsa Israel, merupakan keturunan Yakub, dan Tuhan berkenan memilih Israel. Sehingga kitab Yesaya pasal 44 diawali dengan kalimat, "Tetapi sekarang dengarkanlah hai Yakub, hambaku, dan hai Israel yang kupilih." Apa yang dihadapi oleh bangsa Israel pada saat itu? Mereka sedang mengalami pembuangan di Babel. Sebuah kehidupan yang penuh dengan tantangan dan persoalan. Kitab Mazmur pasal 86 diberi keterangan doa Daud. Daud juga orang yang beriman kepada Allah. Namun Mazmur tersebut justru diawali dengan seruan permohonan kepada Tuhan. "Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku." Orang-orang yang beriman kepada Allah ternyata bisa juga mengalami kesengsaraan dan dalam kondisi yang miskin. Surat Roma pasal 8 menyatakan bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sehingga oleh Roh Allah itu kita bisa berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Hal itu menunjukkan bahwa ada relasi yang intim, yang akrab, yang mesra antara kita dengan Allah. Namun, ada konsekuensi yang diterima oleh anak-anak Allah, yaitu menderita bersama-sama dengan Kristus. Roma 8 ayat 17. Anak-anak Allah itu juga mengalami penderitaan. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh. Demikian pula dalam perumpamaan lalang di antara gandum. Ketika para hamba si Tuan bermaksud mencabut lalang-lalang yang tumbuh di antara tanaman gandum, maka si Tuan justru mencegahnya dan berkata, "Jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan Alkitab pada hari ini, kita diajak untuk memperhatikan yang pertama, jangan melarikan diri dari kenyataan. Tanaman gandum itu tumbuh di ladang. Ladang itu adalah dunia ini, bukan surga. Kita diutus oleh Allah untuk berkiprah di dunia ini dengan segala persoalannya, termasuk terkait dengan pertumbuhan, perkembangan, dan perlindungan anak. Sebagai bagian dari Indonesia yang sedang memperingati Hari Anak Nasional, marilah kita sebagai gereja menjadi komunitas yang ramah terhadap anak-anak. Hal kedua yang perlu kita perhatikan yaitu, jangan terpancang kepada aku
persoalanku, keluargaku, dan persoalan kami. Tetapi ingatlah bahwa ada Allah yang setia memberkati dan menyertai kita. Di tengah himpitan lalang, tanaman gandum itu diharapkan tetap bertumbuh dan menghasilkan bulir-bulir gandum yang bernas. Di tengah kesulitan hidup, kita dimampukan untuk bertumbuh dan berbuah karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Yesaya 44 menyatakan firman Allah demikian. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada ilah lain selain aku. Janganlah gentar dan janganlah takut. Itulah yang membuat bangsa Israel tetap berkarya untuk memuliakan Allah, tetap menjadi berkat bagi sesama, walaupun sedang berada di dalam pembuangan. Di dalam Mazmur 86, pemazmur mengimani, tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Itulah yang membuat pemazmur tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Si tuan yang mempunyai ladang itu bukanlah si tuan yang bodoh. Tanaman gandum itu dibiarkan untuk tumbuh bersama dengan lalang. Dia bukan tuan yang bodoh, bukan tuan yang kejam. Bagaikan orang tua yang mendampingi anak-anaknya untuk bertumbuh dan berkembang. Dalam rangka orang tua mendampingi anaknya untuk bisa berjalan sendiri, maka orang tua merelakan pemandangan anaknya merangkak. Anaknya belajar untuk berdiri, belajar berjalan, walaupun tertatih-tatih dan terjatuh. Orang tua tetap berjaga-jaga agar anaknya kalau toh jatuh tidak berakibat fatal bagi si anak. Itulah yang terjadi dengan kehidupan kita. Allah tetap menyertai kita, tetap melindungi kita, tetap memberkati kita, walaupun kita sedang menghadapi persoalan, tantangan, dan rintangan. Hal ketiga yang perlu kita perhatikan adalah ada pengharapan di dalam kehidupan ini. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya itu akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Saudara-saudara, pengharapan itulah
yang membuat kita tetap bersemangat, tetap gigih berjuang, tekun berdoa, tetap berakar, bertumbuh, dan berbuah apapun persoalan yang sedang kita hadapi. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama kita berdoa syafaat. Dalam doa syafaat kami ya Bapa, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang bertekun untuk menaburkan kasih, keadilan, damai sejahtera dalam situasi-situasi yang penuh dengan himpitan, dalam situasi-situasi yang penuh dengan tantangan, bahkan resiko-resiko yang mungkin saja mengancam kenyamanannya, mungkin saja mengancam jabatannya, dan sebagainya. Dalam situasi-situasi seperti itu, ya Bapa, tolonglah anak-anak-Mu yang terus bertekun menaikkan doa permohonan kepada Tuhan, dan yakin percaya Engkau mendengarkan doa setiap anak-anak-Mu yang tetap setia bertekun untuk menaburkan kasih, keadilan, dan damai sejahtera dalam situasi-situasi yang penuh dengan tantangan. Kami berdoa untuk para penyelenggara negara yang juga setia untuk menegakkan konstitusi, yang setia bekerja dengan jujur, jauh dari tindakan korupsi. Dan karena tindakan itu menimbulkan akibat yang bisa saja mengganggu kenyamanannya. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang ada di lembaga-lembaga hukum yang harus menegakkan keadilan dan kebenaran dan berjuang dengan setia dalam situasi-situasi yang tidak mudah. Kami percaya Tuhan Kau bersama dengan mereka. Kami percaya Tuhan dalam situasi-situasi tekanan apapun, ketika kehendak Tuhan yang jadi, maka benih yang ditabur yang baik itu, yang luhur dan mulia itu dapat bertumbuh dan bahkan berbuah, menginspirasi banyak orang untuk meneruskan karya kebaikan, karya keluhuran yang Tuhan kehendaki. Bapa di surga, kami bersatu hati mau berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang juga bersetia untuk mendukung, untuk menyokong hak-hak anak. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan, biarlah mereka tetap boleh dengan tekun dapat mengerjakan setiap program-program yang boleh mengedukasi, yang boleh menyadarkan banyak orang akan pentingnya hak-hak anak. Sehingga setiap anak yang boleh lahir di tengah-tengah keluarga, sehingga setiap anak yang boleh Engkau hadirkan di tengah rumah tangga, di tengah
gereja bahkan juga masyarakat boleh bertumbuh dengan sehat, boleh bertumbuh dengan baik. Mereka dapat dengan leluasa menjadi anak-anak Tuhan yang cakap, dapat mewujudkan cita-cita, harapan dan keinginan mereka, mimpi mereka. Dan dengan hak-hak itu, mereka dapat Engkau pakai menjadi lebih luas untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami kepadamu di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Mari kita berikan persembahan kepada Tuhan. Mazmur 50 ayat 14 menyatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja masing-masing. Tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh.
Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru, berilah dengan limpah ruah, agar genap sabdamu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kami menantikannya. Hati telah kami buka, Yesus kau isi segera. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas segala berkat yang Engkau limpahkan kepada kami dan keluarga kami. Tolonglah kami agar kami dapat menikmati apa yang menjadi bagian kami dengan syukur. Mampukanlah kami untuk menjadi saluran berkat bagi mereka yang sedang berbeban berat. Inilah syukur dan harapan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Umat yang terkasih, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Ia tidak pernah meninggalkan kita semua yang adalah buatan tangannya. Bersandarlah padanya sebab Ia adalah gunung batu yang kokoh. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lejah, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kiranya beserta kamu sekalian, sekarang dan selamanya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.